Halo sahabat pura-pura tahu fisika, kembali lagi di channel YouTube Pura-pura Tahu Fisika. Bagaimana keadaannya di rumah? Tentu saja dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, ketemu lagi kita kali ini di pembahasan soal yang berhubungan dengan konsep dinamika rotasi, yaitu tepatnya tentang cara menentukan momen gaya sebuah benda yang melakukan gerak melingkar atau gerak rotasi. Yuk simak soalnya. Kita simak soalnya ya. Sebuah yoyo bermasa 200 gram turun ke bawah melepaskan diri dari lilitan talinya. Jika keping yoyo dianggap roda pejal ya, ingat ya, roda pejal, dan posisi benang seperti pada gambar. Ini gambarnya ya. Serta percepatan gravitasi benda 10 meter per sekon kuadrat. Maka momen gaya yang bekerja pada yoyo adalah, jadi ini adalah gambar yoyo sebagai ilustrasinya. Ini ya bidangnya, tempat benang menyangkut. Kemudian ini talinya yang berwarna hijau, kemudian yoyonya tadi yang berwarna merah ya. Jadi ini nanti dianggap roda pejal. Kemudian diketahui dari gambar juga bahwa diameter yoyo adalah 6 cm. Oke, ini ada opsi pilihan jawabannya tadi ya. Yang A itu adalah 0,01 Nm, yang B-nya 0,02 Nm, yang C-nya adalah 0,20 Nm, yang D-nya adalah 1,00 Nm, dan yang E-nya adalah 2,00 Nm. Yuk kita simak pembahasannya. Sebelum kita ke pembahasan soalnya ya, kita buat gambarnya dulu ya, dan kita lengkapi gambarnya. Kita buat ulang tadi ya, kemudian kita buat ilustrasinya ya. Di sini tadi ada tali ya, berarti di sini ada tegangan, berarti T, karena setiap tali memiliki tegangan tali. Kemudian di sini tadi ada ini ada tadi diameter ya, kalau tengah-tengahnya berarti ini adalah ya jari-jarinya. Kemudian ya yoyo tadi melakukan gerak melingkar ya, kira-kira ilustrasinya kalau seperti ini. Kita namakan di sini karena dia gerak melingkar omega ya. Kemudian gerakan yoyo ke bawah. Nah, percepatannya. Kemudian si yoyo itu sendiri ya pasti memiliki berat. Nah, beratnya menuju ke pusat bumi yang kita kenal dengan W. Nanti W itu harganya adalah ya massa yoyo dikali dengan percepatan gravitasi. Nah, di sini kita lihat gaya-gayanya ya. Di acuannya adalah A, percepatannya. Jadi semua gaya ya yang searah dengan A berarti bernilai positif, dan semua gaya yang berlawanan dengan A nanti ya itu bernilai negatif. Ini kita lihat ya, di sini adalah kita lihat yang pertama adalah si T tadi, tegangan tali. Kita lihat tegangan tali ke atas sementara A ke bawah, sehingga nanti tegangan tali ya nanti bernilai negatif nanti kita untuk momen gayanya ya. Kemudian W atau berat benda tentu saja nanti bernilai ya, karena searah dengan A tadi ya bernilai nanti positif. Oke, kita lihat lagi ya apa saja yang diketahui dari soal tadi. Yang pertama ada massa ya. Jadi massa M ya, massanya ada 200 gram ya. Di sini kita jadikan kilogram, berarti 200 dibagi 1000 ya, berarti 0,2 kilogram. Oke, berikutnya yang diketahui ada di gambar tadi ya. Di gambar soal tadi kan ada diameter ya.
Nah, diameternya tadi kita singkat aja, diameter tuh D. Ya, diameternya tadi 6 cm. Nah, otomatis kalau diameter 6 cm berarti jadinya 3 ya cm. Nah, 3 cm itu dijadikan meter. Berarti dibagi 100. Ini kalau jadi notasi ilmiah tulisannya 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, nanti yang akan kita pakai. Oke, kita berikutnya ada percepatan gravitasi. Nah, G kecil ya. Ya, harganya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Oke, diketahui sudah ya. Sekarang kita lihat apa yang ditanya ya. Yang ditanya di soal tadi ya. Momen gaya. Ya, momen gaya. Momen gaya itu sendiri simbolnya adalah ya tau ya. Sama dengan titik 3 tanda tanya. Oke, sekarang kita ke solusi ya, ke penyelesaian. Nah, sebelum kita mulai ada beberapa hal yang harus kita ingat ya, kembali di soal tadi bahwa keping yoyo tadi ya dianggap roda pejal ya. Kalau roda pejal ini bisa lihat di tabel ya, nanti harga momen inersianya ya, harga momen inersianya atau I besarnya adalah setengah mr kuadrat. Nah, ini sudah ada di tabel. Nah, kemudian yang harus kita ingat juga nanti karena yoyo tadi melakukan gerak rotasi ya, atau nanti gerak melingkar, maka harga percepatan sudut ya itu sama dengan percepatan linier ya dibagi dengan jari-jari. Nah, tuh. Kemudian yang berikutnya seperti kita ketahui ya, untuk mencari momen gaya nanti ya rumusnya adalah tau sama dengan F ya, atau gaya dikali dengan panjang lengan atau R. Nah, ini yang harus kita ingat sebelum kita lanjut ke pembahasan. Oke, kita lanjut ya. Yoyo tadi ya melakukan ya dua pergerakan sekaligus ya. Apa saja dua pergerakan yang dilakukan oleh yoyo tadi ya? Yang pertama, jadi si yoyo itu tadi kan mengalami rotasi ya, berputar. Jadi dia mengalami yang namanya gerak rotasi. Nah, gerak rotasi nanti identik dengan gerak yang berhubungan sama gerak melingkar yang sudah dipelajari di kelas 10 kemarin. Oke, pergerakan yang kedua yang dia lakukan adalah ya si yoyo tadi ya melakukan gerak yang namanya gerak biasa. Jadi kalau yoyo ini ya kita anggap ya pergerakannya mirip ban motor ya, seperti yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi selain ban motor itu berputar ya, jadi dia juga melakukan gerak yang namanya gerak translasi. Nah, gerak translasi. Nah, gerak translasi itu apa? Gerak yang di sumbu X. Nah, yang kita sering dipelajari di hukum Newton itu kan pergerakannya pada sumbu X. Nah, itulah yang dinamakan gerak translasi. Kira-kira ilustrasinya seperti itu ya, biar lebih gampang dipahami. Nah, jadi untuk menyelesaikan nanti soal ini ya, jadi kita harus meninjau pergerakannya satu persatu. Jadi kita akan tinjau satu persatu gerak rotasi dulu, kemudian baru gerak translasi. Yuk kita lanjut ke berikutnya. Oke, kita tinjau gerak yang translasi dulu ya. Gerak translasi tadi ingat ya, gerak pada sumbu X ya, atau datar yang sering kita belajar di hukum Newton. Makanya kita tinjau gerak translasi ini berlaku tepatnya hukum 2 Newton karena dia ada berhubungan sama percepatan ya.
Jadi rumus dari hukum 2 Newton tuh kalau masih ingat ya. Jadi sigma F sama dengan ya apa? Ya M kali A. Oke, sigma F tadi kan berarti artinya banyak gaya ya. Nah, banyak gaya itu kan di sini kita lihat ya di gambar tadi ya, gambar yoyo tadi ada 2 gaya, yaitu gaya tegangan tali dan gaya berat. Nah, karena tegangan tali bernilai negatif tadi ya, ingat ya, W bernilai positif, maka kita buat ya duluan ya, W kurang T sama dengan M kali A. W sendiri harganya adalah M kali G, kita masukkan. Jadi M kali G kurang T sama dengan M kali A. Dan ini kita anggap persamaan 1. Oke, sekarang kita tinjau gerak rotasi. Nah, di mana harga momen gaya ya sama dengan I kali dengan alfa. Ya, kita ingat tadi sebelumnya ya, karena momen gaya itu sendiri ya, nah adalah F dikali dengan R ya. Nah, kita lihat di gambar ya. Yang bertindak sebagai gayanya di sini adalah tegangan tali. Yang bertindak sebagai lengan gayanya adalah R. Nah, kita buat ya sini tadi, karena cuman 1 ya momen gayanya, jadi kita buat ya. Jadi F kali R ya. Jadi kita tulis lagi boleh, F kali R sama dengan ya I kali alfa. Nah, F tadi kan tegangan, nah R-nya tetap R ya. Jadi tegangan kali R sama dengan I kali dengan alfa. Oke, karena tadi sudah dibicarakan ya, harga I sama dengan setengah MR kuadrat dan harga alfa adalah A per R, maka kita masukkan saja nilainya. Nah, jadi T kali R ya sama dengan, jadi I tadi ingat ya, ini tadi I-nya. Nah, dimasukkan setengah ya M R kuadrat untuk roda pejal ya. Kita kurung ini yang untuk I. Sekarang untuk alfa kita masukkan harganya. Jadi alfa sendiri harganya adalah A per R. Nah, ini kalau ada yang bisa disederhanakan, kita sederhanakan dulu ya. Kita lanjut. Jadi T kali R sama dengan ya, jadi setengah ya M. Nah, R ini kan kuadrat, ini R, jadi bisa dicoret ya. Nah, ini bisa dicoret dengan ini ya, sehingga R-nya tinggal 1, R kali dengan A. Sekarang kita lihat lagi kedua ruas ya, R yang di ruas kiri dengan R yang di ruas kanan. Jadi ini bisa kita coret lagi. Nah, tuh. Sehingga yang tersisa T sama dengan setengah M kali A. Nah, ini kita misalkan persamaan yang kedua. Oke, sekarang kita lanjut persamaan 2 ya. Kita substitusikan ke persamaan 1. Ini tadi persamaan 2 ya. Nah, kita buat dulu persamaan satunya ya. Jadi M kali G min T tadi ya sama dengan M kali A. Nah, T yang di sini tadi ya, T persamaan 2 kita masukkan ke persamaan 1. Jadi T-nya kita ganti. Di M kali G kurang, nah kita buka kurung, setengah M kali A ya, sama dengan M kali A. Nah, kita buka kurungnya, M kali G min setengah MA sama dengan M kali A.
Yang memiliki persamaan yang sejenis ya kita dekatkan ya. Ini tadi kan MA, ini MA bisa kita dekatkan. Berarti M kali G sama dengan ya. Nah, M kali A tadi ya, ini dipindah ruas jadi positif setengah M A. Nah, kita lanjut jadi M kali G sama dengan, nah ini kan berarti di depannya ya, ini kan artinya satu nih, supaya bisa ada solusinya sama sebelah ya. Ya, jadi di sini berarti ada 2/2. Nah, di 2/2 kan sama aja dengan 1. Kenapa pilih angka 2? Karena di sini di sebelahnya 2 bawahnya, supaya dia ada solusinya nanti. Jadi M kali G sama dengan ya 2/2 ditambah 1/2 adalah ya 3/2 M kali A. Nah, M-nya sekarang bisa dicoret lagi. Nah, kan dia sama tuh. Nah, kemudian G-nya tadi berapa? Kan di soal sudah ada ya, G-nya tadi 10 ya. Nah, kita masukkan 10 sama dengan 3/2 kali A. Ya, kita kali silang ya. Jadi 2 kali 10 sama dengan 3A. Ya, 2 kali 10 berapa? Ya, 20 sama dengan 3A. Jadi A sama dengan ya 20/3 meter per sekon kuadrat. Baru dapat A ya. Kita lanjut ke berikutnya. Dari persamaan momen gaya ya, atau sama dengan I kali alfa ya. Dimana tadi harga I adalah setengah M² dan harga alfa itu sendiri adalah A/R ya. Jadi boleh kita buat di sini ya, harga I itu sendiri tadi ya setengah M² dan harga alfa itu adalah ya A/R. Ini kita lanjut ya. Jadi di sini berarti momen gaya sama dengan ya. Ini kita masukkan di sini setengah M² dan A-nya sendiri adalah A/R. Jadi yang bisa kita coret ya. Oke, jadi harga R itu kan R² sama R ya, bisa dicoret ya. Tinggal setengah M/R kali A. Lanjut, harga M tadi sudah ada ya. Ya berapa harga M tadi, masih ingat di depan tadi? Ya 0,2 ya. Kemudian harga R tadi 3 kali 10 pangkat min 2 dan harga A tadi sudah kita cari barusan ya, 20/3. Nah, next kita lanjut. Yang bisa kita coret, alangkah lebih baiknya kita coret terlebih dahulu ya, supaya nanti gampang perkaliannya. Lanjut, 3 dengan 3 habis. Kemudian 20 dengan 2 sendiri adalah ya 10. Jadi yang tertinggal adalah 10 tadi kali 0,2 kali 10 pangkat min 2. Nah, kita lanjut. Jadi 10 kali 0,2 adalah 2. Jadi ini tinggal kali ya 10 pangkat min 2. Satuannya adalah Newton meter. Oke, ini jawabannya ya. Kita lihat tadi di opsi ya. Nah, kebetulan di opsi ini nggak ada yang tulisannya 2 kali 10 pangkat min 2 ya. Kita robah berarti ya. Jadi momen gaya sama dengan ya, kita jadikan biasa, jadi geser ya. Nah, ini harga dengan 0,02 Newton meter. Jadi kita lihat di opsinya ada enggak? Ya, opsinya adalah yang B. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita silang. Demikianlah pembahasan soal kita ya mengenai dinamika rotasi.
yaitu menentukan momen gaya pada sebuah benda yang melakukan gerak melingkar atau melakukan gerak rotasi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat adik-adik atau siswa-siswa sekalian ya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.